akan melihat bahwa perjanjian lama adalah bukti bukti kehadiran, kedaulatan, dan kesetiaan Allah yang selalu tetap ada dan hadir bagi umat manusia. Maka dalam hari ini Bapak Ibu, kita akan diberikan pemahaman bahwa di balik sejarah perjalanan bangsa Israel, Perjanjian Lama juga membuktikan bahwa Allah itu berdaulat. Berdaulat itu artinya Allah itu berotoritas, Allah itu berkuasa penuh atas seluruh alam semesta dan juga segala ciptaan. Karena di dalam Perjanjian Lama juga kita bisa melihat bagaimana prosesnya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Karena dalam Perjanjian Lama juga kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan juga bagaimana Tuhan juga mendandani manusia serta juga menciptakan tanaman, tumbuhan, burung dan lain sebagainya. Maka implikasi dari pemahaman ini kepada kita di zaman ini apa? Maka harusnya sekali lagi kita harus percaya betul kepada Tuhan. Di zaman di mana kita hidup pada hari ini, pada saat ini, walaupun ada tantangan pergumulan sana sini silih berganti, kita tetap harus punya keyakinan bahwa Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkuasa di dalam setiap ruang pergumulan, tantangan hidup kita. Itu implikasinya buat kita. Perjanjian Lama juga menjadi bukti ya, progresif, artinya bagaimana Allah menunjukkan kesetiaannya ya, yang terus-menerus tidak pernah habis-habisnya menyertai, menjaga, memelihara, memimpin bangsa Israel. Walaupun seringkali bangsa Israel itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak baperan dengan respon sikap hati orang Israel yang tegar tengkuk itu. Artinya sifat-sifat Allah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Kudus, Maha Adil, Maha Besar, Maha Berkuasa, itu tidak bergantung kepada sifat-sifat orang Israel yang seringkali berbeda, yaitu bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah. Tetapi Allah tetap memiliki kualitas kasih kuasa, karena kasih kuasanya tidak bergantung kepada bangsa Israel atau ciptaannya. Ini penting buat kita pahami untuk meyakinkan kita bahwa Allah kita itu bukan Allah pendendam. Ya, bahwa Allah kita itu bukan Allah yang baperan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, beda kalau kita manusia. Kita ini orang yang mudah baperan. Dengar istri kita dengan memakai intonasi agak meninggi sedikit sudah langsung baper kita. Alias tersinggung. Begitu ya. Atau sebaliknya kalau dengar suami dengan intonasi agak keras sedikit gitu ya. Sudah langsung dimasukin dalam hati. Dan ditimbun, dipupuk supaya menjadi akar kepahitan. Allah kita nggak baperan. Walaupun seringkali kita menyakiti Tuhan lewat tindakan perbuatan isi hati dan pikiran kita. Mengapa? Karena sifat-sifat Allah kita itu tidak bergantung, tidak dikendalikan, tidak diatur oleh ciptaannya atau sikap kita manusia. Inilah Allah kita. Ya. Jadi sekali lagi, itu maknanya kita dengan mempelajari Perjanjian Lama. Karena kita jadi paham, oh, rupanya Allahku bukan Allah yang pendendam. Rupanya Allahku bukan Allah yang mudah tersinggung. Tidak berarti kalau gitu, nggak apa-apa. Kita buat Allah tersinggung aja terus. Nggak begitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Bukan begitu maksudnya, bukan begitu maksudnya ya. Bukan. Maksud saya independensi. Ya, karakter Allah itu tidak dipengaruhi
ya tidak berubah oleh situasi dan lingkungan ataupun juga sikap manusia, itu maksud saya. Artinya, ya kalau kita melakukan dosa tetap salah dong, Bapak Ibu ya. Itu ya maksud saya. Nah, bukti bahwa dalam perjanjian lama kita melihat dengan real, dengan konkret kemahakuasaan Tuhan. Ya, itu sangat jelas kalau kita lihat. Ya, oleh karena di dalam kita perjanjian baru, ya, supaya kita bisa paham dengan benar dan tepat, maka kita harus memahami betul dulu perjanjian lama. Kenapa seringkali ada orang berkesimpulan, bahkan ada orang yang mengatakan, Allah di dalam PL beda dengan Allah dalam perjanjian baru. Ini udah sesat nih. Pemahaman ini muncul dan lahir karena dia tidak memahami korelasi kuat, hubungan kuat, ya, antara PL dan PB. Allah di PL dan PB sama kasih kuasanya, sama hebatnya, sama kedaulatannya, sama otoritasnya, sama kasih setianya, tidak pernah berubah dulu sampai sekarang. Artinya apa? Allah di PL dan PB, Allah yang ada bekerja dalam perjanjian lama adalah Allah yang sama juga bekerja di dalam perjanjian baru. Tapi kenapa ada orang memahami, menyimpulkan Allah di PB itu kayaknya Allah yang lebih enak deh. Lemah lembut, kan gitu ya. Tapi kalau Allah di PL, dikit-dikit sikat, dikit-dikit sikat. Ini karena orang ini tidak memahami korelasi hubungan kuat antara PL dan PB. Maka untuk itulah kita belajar perjanjian lama. Dengan kita mendalami perjanjian lama, maka kita akan melihat secara menyeluruh, oh rupanya Allah di dalam perjanjian lama, sama rupanya ini, Allah yang sama juga bekerja dalam perjanjian baru. Ya, firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama adalah sama juga dengan firman Tuhan yang ada dalam perjanjian baru. Karena Allah di PL dan PB, misinya, tujuannya sama. Menuntun dan membimbing manusia itu untuk sungguh-sungguh datang bertobat kepada Tuhan. Sebagai jawaban atas kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, hanya yang berbeda antara PL dan PB itu adalah cara kerja Tuhan. Di situ ada perbedaan memang. Tapi kuasanya, kedaulatannya sama. Pribadinya sama. Tetapi caranya, Allah bekerja di PL dan PB memang berbeda. Dan saya kira ini tidak jadi masalah. Mengapa? Karena dengan adanya perbedaan cara Allah bekerja di PL dan PB menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang bisa bekerja di setiap ruang, waktu, tempat yang berbeda. Kan positif kan itu? Allah bekerja dengan cara yang berbeda di PL dan PB menunjukkan bahwa ini adalah salah satu hal yang positif. Karena kenapa? Bagi kita yang lahir di zaman ini, walaupun kita orang Indonesia, warga negara Indonesia dari lahir sampai mati, kita tetap bisa merasakan kasih kuasa dan penyertaan Allah. Kita tetap bisa mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal itu, Bapak Ibu. Karena yang menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal, kan bukan karena kita harus lahir di antara bangsa Israel dan menjadi bangsa Israel. Enggak kan? Tapi yang penting kita bertobat kepada Tuhan, kita sudah menjadi orang Israel rohani. Jadi maksud saya, tidak usah dipersoalkan. Cara kerja Allah di PL dan PB memang berbeda. Tetapi pribadi yang bekerja sama juga. Ya, cara-cara Tuhan menghukum manusia yang berdosa di zaman PL dan PB memang caranya loh ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang berbeda memang. Saya sebut satu contoh. Kalau di zaman PL, tegas. Maka ada muncul istilah, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Oke. Di perjanjian baru, Tuhan mengubah caranya
di dalam mempraktikkan hukuman gigi ganti gigi, mata ganti mata. Caranya bagaimana? Injil Matius, Markus, Lukas mencatat, Tuhan mengubah caranya lebih halus, tapi konsisten, dan ketegasannya tidak hilang. Maka dalam Matius dikatakan, kalau gara-gara matamu engkau masuk neraka, gitu ya, masih kan itu ya, cungkilah itu matamu dan buang. Kalau itu menghalangi engkau masuk surga, begitu kan? Gitu. Artinya di sini kita lihat cara Allah menegur orang di perjanjian baru itu tidak lagi harus selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi, enggak. Tapi lebih diingatkan orang yang berdosa di perjanjian baru. Kalau gara-gara matamu, kan kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Engkau terhalangi masuk surga, cungkilah itu matamu. Artinya apa? Perlu kita menjaga mata kita, kan itu maksudnya. Bukan membuang biji mata kita, bukan. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Kalau gara-gara tanganmu menghalangi engkau masuk surga, potonglah itu tanganmu. Di perjanjian baru, Tuhan memberikan pemaknaan yang berbeda tentang perkataan itu dengan cara apa. Arti daripada kalau tanganmu menghalangi engkau masuk surga, potonglah tanganmu. Makanya di perjanjian baru diperbaharui Tuhan arti dan maknanya dengan makna apa? Mari kita jaga tangan dan kaki kita ini supaya tidak sampai ini kita pakai atau kita salah gunakan berbuat dosa. Kan jadi ke situ larinya. Jadi saya katakan tadi, Allah di PL sama kuasanya, sama juga ketegasannya, sama juga kasih setianya, sama juga penyertanya. Tetapi caranya memang. Seringkali Allah itu di perjanjian baru, ya, memakai cara yang berbeda. Ya, saya kira ini menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Ya kan? Allah yang berkuasa. Allah yang bisa mengubah, memakai cara apapun sesuai dengan kehendaknya supaya misinya tercapai. Oke? Bayangin Bapak Ibu kalau kita hanya berhenti memahami perjanjian lama. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita pakai tafsir, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kira-kira apa yang terjadi? Tiap-tiap hari kita akan melihat di lingkungan sekitar, bahkan di berbagai media, akan ada banyak pembunuhan dan pertempuran. Karena apa? Balas dendam kan? Oke, terus apa lagi? Setiap orang karena melakukan kesalahan, maka akan selalu dipotong tangannya kan, Bapak Ibu kan? Coba kalau hukum itu dilakukan, kita lakukan itu hari-hari ini, apa yang terjadi? Maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang akan terpuruk karena warga negaranya banyak yang putus tangan. Kan gitu. Maka kita tidak bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Maka kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dan bangsa akan dijajah. Kalau kita hanya memahami perjanjian lama secara literal. Walaupun Bapak Ibu, ada sekelompok agama tertentu memegang teguh implementasi hukum pancung atau potong tangan itu. Tapi kalau mereka berpikir implikasi jangka panjang, itu berbahaya. Bukan hanya yang berbahaya pertama kepada diri mereka sendiri. Kepada diri mereka sendiri yang mempercayai hukum pancung atau juga potong tangan itu. Karena kenapa? Berarti mereka harus siap kehilangan tangannya. Kehilangan kakinya, kehilangan matanya, kehilangan lehernya. Kan gitu. Dan karena itu kan hukum yang mereka percayai. Nah pertanyaannya, siap nggak mereka untuk kehilangan anak cucu dan keturunan mereka, untuk kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan mata, kehilangan tangan? Nah cuma kan banyak orang nggak berpikir ke arah sana kan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, Allah kita itu di PL dan PB sama, tapi cara kerjanya yang berbeda memang. Menunjukkan perbedaan cara Tuhan bekerja di PL dan PB, menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa. Allah yang tidak monoton. Allah yang tidak hanya hidup di dalam satu zaman, ruang dan waktu enggak. Tapi Allah yang selalu hidup di dalam sebuah ruang, waktu, dan zaman yang ada.
kita harus paham juga bahwa perjanjian lama sungguh 100% firman Allah. Boleh Bang Renol kita lihat dulu dalam 2 Timotius 3, 16-17. 2 Timotius 3, ayat 16-17. Kita akan melihat pembuktian bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Dan ini diamini oleh kita perjanjian baru di dalam 2 Timotius 3, 16-17. Silakan Bang Renol. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Baik, makasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Mengajar, menyatakan kesalahan, ya berarti mengevaluasi itu. Memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu hitungannya dari mana? Mulai dari PL. Mulai dari Kejadian. Keluaran, Bilangan, Ulangan, sampai Wahyu. Maksudnya, itu. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Artinya, semua isi perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya berasal dari hati, pikiran, perasaan Allah. Tujuannya, maksudnya, misinya, semua isi daripada PL dan PB itu berguna, bermanfaat, mengajar kita supaya makin lebih tahu mana yang baik, mana yang lebih baik. Baik dalam berpikir, bertindak, berkata-kata, bahkan juga dalam melayani, dalam bekerja. Berguna untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Artinya, firman Tuhan PL dan PB sangat bermanfaat bagi kita, supaya kita jangan lagi melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel itu. Itu tujuan. Nah, tapi soalnya, kenapa ada orang yang tidak mau belajar dari kesalahan bangsa Israel? Karena tidak sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Karena tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Padahal sudah banyak contoh-contoh tindakan perbuatan yang salah di perjanjian lama kan Bapak Ibu ya. Tapi kenapa zaman perjanjian baru zaman sekarang? Orang harus semakin minim berbuat kesalahan. Orang harus semakin minim berbuat kesalahan. Kan begitu. Karena banyak orang Kristen tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini adalah salah satu bukti ya bahwa PL adalah bagian dari firman Allah yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian baru. Maka di dalam 2 Timotius 3, 16-17 diingatkan, segala tulisan artinya Kejadian sampai dengan Wahyu adalah firman Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita memahami bahwa kita PL adalah firman Allah, maka kita harus juga mengakui otoritasnya dengan cara apa? Mempraktekkan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan masuk pembuktian bahwa PL adalah firman Allah. Kita akan lihat lebih jauh. Pembuktian bahwa PL adalah firman Allah. Yang pertama, pembuktian dari dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat Alkitab kita dulu Bapak Ibu. Boleh Bu Novi bacakan dulu Bu. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang 11. Matius pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan Bu Novi. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus lebih detail. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ini adalah peristiwa waktu Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu dia dicobai oleh iblis. Pencobaan pertama yang ditujukan kepada Yesus oleh iblis adalah di mana iblis mencobai Yesus itu dengan memerintahkan Yesus di dalam ayat yang keempat, Matius pasal 4 ayat yang keempat, memerintahkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Apa jawaban Yesus di dalam ayat yang keempat? Jelas terlihat. Ada tertulis. Nah, ini perhatikan Bapak ya. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, itu mengacu kepada firman yang ada di dalam perjanjian lama maksudnya. Itu mengacu kepada, jadi Yesus mengutip kitab di dalam perjanjian lama itu. Karena ini kan peristiwa ini kan di perjanjian baru kan Bapak Ibu. Di perjanjian baru peristiwa ini kok. Tapi, mengapa Yesus bisa langsung tahu, bisa langsung memahami, bisa langsung mengerti dengan mengutip, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Yesus tahu, sebelum perjanjian baru datang, sudah ada lebih dahulu perjanjian lama. Itu yang pertama. Karena Yesus juga sudah ada dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Maka tidak aneh, tidak asing kalau Yesus bisa langsung begitu simpel, bisa langsung begitu gampang menghardik iblis itu dengan berkata, "Hei, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Karena ini juga adalah perkataan dari Yesus sendiri kan, yang sudah lebih dahulu dicatat dalam perjanjian lama. Ini pembuktian ya bahwa PB mengakui Alkitab PL adalah firman Allah. Bahwa Yesus juga mengakui perjanjian lama adalah firman Allah. Ada 3 kali sebenarnya kutipan perkataan Tuhan Yesus yang diambil oleh Yesus dari perjanjian lama. Di dalam ayat 7 coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini waktu iblis mencoba Yesus dengan ya Yesus ditantang oleh iblis itu untuk ya di dalam ayat 6, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu." Ini kata iblis nih. Ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikat dan mereka akan menantang engkau ya di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Lagi-lagi Yesus jawab, lagi-lagi Yesus ya mengusir, menantang ya iblis itu dengan berkata dalam ayat 7. Ada pula tertulis. Nah, perhatikan apa itu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu mengacu kepada kitab perjanjian lama. Di dalam ayat yang ke-10 lagi-lagi,
Waktu iblis mencobai Yesus untuk yang terakhir kali, karena dia udah cukup putar otak dia, iblisnya, udah pusing dia. Karena pencobaan 1-2 Yesus tidak kalah, tidak tunduk, tidak mengalah. Ya, maka dia cobai lagi Yesus yang terakhir kali. Ya, di dalam ayat 9. Ya. Ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Berarti ini bicara masalah materi kan Bapak Ibu? Lalu iblis itu berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Tapi apa kata Yesus? Lagi-lagi dia mengutip perjanjian lama. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Nah ini dia, sebab ada tertulis. Berarti artinya apa? Ini mengacu kepada kita perjanjian lama yang sudah jauh lebih duluan ditulis dalam perjanjian lama. Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Tony bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah perjanjian baru juga mengamini, mempercayai, menerima? Ya, apakah perjanjian lama sebaliknya nih? Apakah perjanjian lama mengamini dan mempercayai perjanjian baru juga lah firman Allah? Nanti akan kita bahas sampai di situ. Tapi tidak sekarang kita bahas. Karena kita mau tuntaskan dulu bagian mengapa kita penting mempelajari perjanjian lama. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah pembuktian ya dari dalam diri Alkitab dan juga dari dalam diri Yesus bahwa perjanjian lama itu sungguh benar 100% adalah firman Allah. Pembuktian itu tidak hanya lahir dan datang dari Yesus, pembuktian itu tidak hanya datang dan dicatat dari dicatat oleh perjanjian baru. Tapi juga itu diakui para rasul-rasul, para murid-murid Yesus. Termasuk juga murid ya yang bukan murid langsung Yesus. Siapa? Paulus. Tadi sudah kita baca ayatnya dalam 2 Timotius 3:16 yang sudah dibacakan tadi. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah itu mengacu mulai dari perjanjian lama, kejadian, keluaran, bilangan sampai dengan wahyu. Ya. Berasal dan bersumber dari Allah sendiri. Nah, para penulis Alkitab mengakui 100% otoritas atau asal-usul atau sumber daripada perjanjian lama itu ya berasal dari Tuhan. Pengakuan akan otoritas daripada PL itu banyak nanti akan kita jumpai juga di dalam perjanjian baru. Khususnya nanti dalam kitab-kitab Yakobus dan juga dalam kitab-kitab Ibrani. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam kitab Ibrani, ya, khususnya di dalam Ibrani pasal 11, yang dimulai dengan definisi iman. Ingat Bapak Ibu ya, kan di ayat 2, 3, 4, itu ada kurang lebih 30 ayat itu. Ibrani pasal 11 ayat 1. Semuanya di sana dicatat kembali, ya, hasil karya dan pekerjaan Tuhan di dalam diri nabi-nabi, di dalam diri orang-orang percaya yang pernah hidup di zaman PL. Buat apa itu kembali dicatat dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Ibrani? Membuktikan bahwa memang apa yang Tuhan kerjakan di dalam perjanjian lama, 100% itu diakui, diamini, dipercayai oleh kitab perjanjian baru. Itu maksudnya itu. Salah satu kita singgung dalam pertemuan kita sebelumnya tentang masalah perpuluhan. Masih ingat kan Bapak Ibu? PL banyak bicara tentang perpuluhan, khususnya Maliaki. Ya. Lalu, apakah perjanjian baru juga menyinggung, mewajibkan tentang konsep memberikan perpuluhan? Iya, kita sudah baca ayatnya. Baik dalam Matius, bahkan juga dalam Markus. Bahkan dalam kitab Ibrani, diulangi lagi. Bahwa para nabi-nabi dalam perjanjian lama juga mereka memberikan perpuluhan. Ini contohnya. Nah, jadi saya jadi teringat Bapak Ibu. Kenapa ada sebagian kecil hamba Tuhan yang mengatakan, contoh aja ya, bahwa konsep perpuluhan itu adalah ajaran lama, ngawur itu, sesat itu cara berpikirnya itu. Ini karena orang ini tidak memahami, iya,
korelasi atau hubungan kuat antara PL dan PB. Makanya pengajarannya, doktrinnya jadi menyesatkan orang. Dan kadang-kadang saya lebih makin bertambah kecewa juga. Karena kenapa? Gelarnya nggak tanggung-tanggung. Master bahkan doktor teologi ya pulang. Tapi saya pikir-pikir ini sekolahnya di mana ya? Nah itu Bapak Ibu. Contoh real loh. Ada sebagian orang hamba Tuhan karena tidak memahami hubungan PL dan PB. Karena tidak paham betul tentang teologi biblikanya. Maka seenak jidatnya dia melahirkan pengajaran. Maka memang Bapak Ibu saya berharap banyak ya. Teologi biblika ini harus kita benar-benar kita pahami, kita kuasai. Karena ini pondasi. Karena saya katakan tadi munculnya pengajaran-pengajaran yang ngaco seperti tadi. Itu karena teologi biblikanya begitu rendah. Mungkin juga dia nggak sekolah benaran itu. Ya, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, pembuktian dari luar Alkitab bahwa PL itu juga adalah firman Allah. Bapak-bapak gereja secara aklamasi, secara serempak, secara mayoritas menerima pengakuan atau otoritas perjanjian lama adalah firman Allah. Maka untuk itulah mereka sepakat bahwa batas akhir daripada perjanjian lama atau batas akhir itu sama dengan pengkanonan ya. Jelas mereka sepakati ada di kitab Maliaki batas akhirnya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak gereja tidak lagi mempersoalkan. Ya, tidak lagi meragukan akan otoritas daripada kitab perjanjian lama. Enggak. Karena mereka sudah melihat dan membuktikan melalui pengujian-pengujian yang ada. Nah, yang kedua, bukti dari luar Alkitab bahwa PL itu adalah firman Allah. Allah memberikan inspirasi kepada para penulis PL. Ya. Walaupun mereka hidup di zaman yang berbeda, situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, baik Musa, baik Yosua, Yeremia, Yesaya, Daud, Salomo, dan juga para nabi-nabi lain. Mereka kan semuanya kan tidak hidup di zaman yang sama. Tidak hidup di tahun yang sama kan itu. Juga mereka tidak hidup di kota yang sama. Tapi yang menarik, walaupun mereka berada di posisi yang berbeda, situasi yang berbeda, tapi semua apa yang mereka tuliskan itu, serta-merta mengamini bahwa kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, diamini oleh Nabi Yosua adalah firman Allah. Kitab yang ditulis oleh Nabi Yosua diamini juga oleh kitab Daniel adalah firman Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi, adanya keselarasan isi daripada kitab-kitab PL yang ditulis oleh para nabi yang punya latar belakang yang berbeda, situasi yang berbeda, zaman yang berbeda mereka menulisnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa memang sungguh-sungguh benar. Perjanjian lama itu adalah hasil karya, hasil pikiran daripada Allah yang dia alamatkan, yang dia sampaikan kepada para nabi untuk dia tulis. Sehingga para nabi pun tidak memiliki perbedaan pemahaman, pengertian dari setiap firman yang mereka terima dari Allah. Karena kenapa? Karena sumbernya sama. Ya, asal-usulnya dari satu pribadi, yaitu siapa? Dari Allah sendiri. Nah, hal yang berikutnya adalah perjanjian lama itu berisi nubuatan tentang datangnya perjanjian baru. Kita cek dulu. Lukas pasal 24 ayat 44. Boleh Pak Edward bacakan dulu buat kita Pak, Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dari Lukas pasal 24 ayat 44 sangat jelas sekali di sana kita lihat. Ia berkata, Yesus berkata ini maksudnya, kepada mereka. Ya. Kepada para murid Yesus berkata dalam konteks ini. Bapak Ibu, dikatakan di sana, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, apa itu? Yang mau ditegaskan disampaikan oleh Yesus. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ya. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam, nih perhatikan Bapak. Kitab Taurat Musa. Ini bicara tentang kitab-kitab Musa. Dan kitab kitab nabi-nabi. Dan kitab Mazmur. Artinya apa? Keberadaan kasih kuasa Yesus itu sudah dijelaskan, sudah dituliskan oleh Nabi Musa rupanya. Di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, yang disebut dengan namanya kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu ya. Kitab Taurat itu namanya. Sudah disinggung di sana tentang akan kehadiran, akan kelahiran, akan keberadaan Yesus. Walaupun Yesus pada waktu itu ditulis ya oleh Musa, belum hadir secara fisik, tapi sudah dinubuatkan maksudnya. Sudah direncanakan bahwa yang namanya Yesus itu akan ada dan akan lahir ke dunia. Itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka itu disinggung oleh Yesus di dalam perjanjian baru, khususnya dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Bapak Ibu. Pertanyaannya, benar nggak terjadi? Ya benar. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan kita melihat kisah tentang kelahiran Yesus kan Bapak Ibu. Gitu. Ini contoh yang paling konkret. Bagaimana perjanjian lama itu menubuatkan datangnya perjanjian baru, yaitu datangnya Yesus kan. Perjanjian baru itu kan sebenarnya adalah identifikasi dari Yesus kan Bapak Ibu. Itu sudah dinubuatkan, sudah disampaikan dalam perjanjian lama itu. Maka ditegaskan Yesus kembali di dalam perjanjian baru. Dengan mengatakan kepada murid, aku ini, kehadiranku itu akan real dan pasti terjadi seperti yang sudah lebih dahulu dituliskan oleh Musa dan juga oleh nabi-nabi yang lain, termasuk Yesaya ya, dan juga ditulis oleh kitab Mazmur. Nanti akan kita lihat ayatnya. Yang kedua di sini kita lihat Bapak Ibu, keseluruhan dan kelengkapan berita keselamatan itu ya, bukan dimulai di perjanjian baru, bukan, tapi dari perjanjian lama. Jadi orang salah kalau berpikir Yesus itu baru datang menyelamatkan manusia itu di perjanjian baru. Di perjanjian baru. Salah itu. Yesus itu sudah hari dalam melakukan penyelamatan ke manusia itu di dalam perjanjian lama. Tetapi memang konteksnya belum menghadirkan secara personal pribadi Yesus di perjanjian lama. Tapi dia masih termaktum di dalam diri Allah sendiri. Itu maksudnya Bapak. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa Yesus itu hanya sanggup menyelamatkan orang perjanjian baru. Salah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi dalam khotbah YouTube saya. Sebenarnya itu bagian daripada materi pelajaran kita yang lalu-lalu. Saya ada satu buat judul di situ. Apakah Yesus hanya menyelamatkan orang-orang di perjanjian baru? Nah, nanti Bapak Ibu bisa tonton YouTube-nya. Ya, di situ saya jelaskan lebih jauh tentang bahwa Yesus itu tidak hanya menyelamatkan orang di PB, tapi Yesus juga menyelamatkan orang perjanjian lama. Caranya bagaimana? Makanya di situ kita harus melihat korelasi kuat, hubungan kuat PL. Karena ada juga orang yang berkesimpulan, kenapa saya harus buat tema itu, kenapa saya harus buat bahasan itu? Karena ada orang juga yang beranggapan, berasumsi, berkesimpulan, yang diselamatkan oleh Yesus itu hanya orang-orang di PB. Orang di PL enggak. Ngawur kan Bapak Ibu? Itu artinya apa? Berarti dia menganggap Yesus itu baru ada di perjanjian baru.
Di perjanjian lama nggak ada. Itu ngawur itu. Lagi-lagi tadi, karena pemahaman teologi biblikanya nggak dalam. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab-kitab PL, ada banyak tipologi atau pengelompokan atau semacam ilustrasi lah ya, dalam bahasa sederhana, yang menjelaskan keberadaan Yesus. Contohnya apa? Ya, ketuhanan, ya, keseluruhan dan kebenarannya. Itu kan menyangkut tentang kekuasaan Yesus yang sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Walaupun saya katakan tadi, secara fisik memang, secara fisik ya, secara daging, Yesus itu kan baru real dia ada di PB. Tetapi secara roh, dia sudah ada di dalam PL, yaitu di dalam diri Allah Bapa. Nah ini harus dipahami, supaya jangan sampai salah. Nah ada beberapa contoh kalau kita lihat Bapak Ibu, tipologi atau penggambaran daripada Allah itu. Ya, misalkan anak domba dari Allah. Anak domba dari Allah ini tipologi dari ya kematian Sang Mesias. Contoh yang lain, Yesus adalah anak domba Allah yang dinubuatkan. Itu sebenarnya kalau kita pahami teologi lebih jauh, itu bicara tentang keberadaan Yesus sebenarnya. Yang sudah jauh-jauh sebelumnya. Dia sudah ada dalam perjanjian lama. Bahkan sebelum perjanjian lama ada. Atau sebelum bumi dan segala satunya ada. Dia kan sudah ada. Tapi saya katakan tadi, dia masih dalam wujud roh. Di dalam diri Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya mempelajari perjanjian lama, sekali lagi, karena perjanjian lama itu adalah kitabnya Yesus Kristus. Jadi jangan lupa ya, perjanjian lama itu juga lah kitabnya Yesus Kristus kok. Bukan hanya kitab perjanjian baru, ya. Nah, karena di dalam perjanjian lama saya sudah jelaskan tadi, Yesus juga memperkenalkan dirinya, bahkan membuktikan akan keberadaannya itu sudah pernah dicatat oleh Musa, kan udah saya jelaskan tadi, dan juga kitab para nabi-nabi dan juga dalam kitab Mazmur kan. Jadi jangan sampai orang berpikir, ya, kitabnya Yesus itu hanya perjanjian baru. Artinya apa? Firmannya Yesus itu hanya perjanjian baru. Salah. Firmannya Yesus bisa, ya. Pak? Ya. Mau nanya sebentar, Pak? Boleh. Sebelum terlalu jauh. Ya, memang benar Bapak bilang bahwa di perjanjian lama juga ada keselamatan. Sudah mulai keselamatan. Tapi kita tidak boleh salah bahwa di perjanjian lama itu hanya bayang-bayang. Hanya bayang-bayang. Ini saya tekankan sekali lagi. Hanya bayang-bayang. Belum digenapi karena pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai. Ya, itu yang saya mau katakan. Kalau saya salah, tolong saya dikoreksi, Pak. Ya, saya mau mengatakan begini. Awal berlakunya perjanjian baru itu kapan sih? Ini pertanyaannya. Kapan berlaku perjanjian baru? Apakah di Matius 1? Tidak juga. Oke, ya. Ya, ini jadi biar nyambung nih Pak. Saya soalnya kalau dibikin begini bingung saya nih. Oke. Baik, begini. Ya. Selamat sore, Pak. Oh ya, sore ini Pak. Punten, ini Pak siapa ya Pak ya? Pak Minggus. Oh, Pak Minggus dari mana Pak? Boleh sedikit perkenalkan diri dulu Pak? Karena Bapak baru gabung ya Pak ya? Ya, dari Surabaya Pak. Oh boleh, maka silakan Pak. Boleh perkenalkan diri dulu Pak, sebentar. Supaya teman-teman kita ini bisa kenal Bapak juga. Boleh mangga Pak? Ya, sebelumnya minta maaf karena ini
saya menyambungkan laptop dengan kamera eksternal, jadi terkadang itu tidak stabil jaringannya, membuat kabur. Ya, saya dari Surabaya, Pak. Guru di Surabaya. Menyambung apa yang ditanyakan oleh Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Oh, tes 1, 2, 3. Bisa jelas, Pak? Ini Pak, memang sih agak bergema ya. Agak bergema sih memang sih. Ya. Oh, tes 1, 2, 3. Ya. Ya, coba. Ya, oke, ya, coba. Oke. Ya. Jadi menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bolivar tadi, Pak Bolivar Supapi dari Bandung. Jadi sekalian saya ingin menanyakan itu terkait dengan poin A itu. Kalau Pak Bolivar tadi kan mengatakan bahwa PL itu masih menjadi bayangan dari keselamatan. Lalu sejak kapan sih perjanjian baru itu kemudian dipakai? Nah, saya tertarik dengan yang poin A itu. Oke, Pak, silakan, Pak. Perjanjian lama merupakan Alkitab. Ya, terminologi kata Alkitab di sini apakah kemudian sama dengan Alkitab yang kita pakai? Begitu kan? Sehingga ketika judul ini dipakai kan, saya berpikir loh, kalau orang membaca Alkitab itu kan bayangannya utuh gitu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu ya. Setahu saya, makanya tadi mohon dikonfirmasi bahwa bukan Alkitab sebenarnya, tapi itu adalah kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, Mazmur gitu ya, yang belum dibukukan secara satu buku. Itu saja Pak, supaya bisa siswa tidak salah memahami. Terima kasih Pak Tommy, silakan Pak. Pak Minggus ya, tadi Pak ya? Ya Pak. Pak Minggus yang kirim di YouTube saya, di YouTube Pak ya? Yang mau bertanya ke saya di YouTube Pak ya? Oh iya, betul. Oke, makasih Pak Minggus. Pak Minggus sudah nonton di YouTube saya. Terima kasih juga kalau Pak Minggus boleh mengikuti pelajaran kita hari ini. Makasih ya Pak ya. Baik. Nah begini, Yesus, saya jawab dulu pertanyaan Pak Surbakti tadi. Yesus, apakah memang Yesus itu ya bayangan, ya hanya bayangan dalam perjanjian lama, atau memang Yesus itu sudah bekerja ya secara real di dalam perjanjian lama? Begini, secara fisik loh ya, Allah itu baru turun ke dunia ini secara real, secara fisik, baru setelah Yesus. Dan itu dicatat baik-baik mulai dari perjanjian baru secara fisik. Tapi jangan lupa, keberadaan Yesus itu sudah ada secara roh ya, bukan secara fisik, bukan secara real. Keberadaan Yesus itu secara roh itu sudah ada di PL. Buktinya apa? Kejadian pasal 1 ayat 26 tentang awal mula penciptaan manusia. Di situ sudah jelas dikatakan baiklah kita. Kita itu siapa? Masuk di dalamnya Allah Bapa, masuk di dalamnya Allah Anak, Yesus, yang masih nyatu di dalam diri Allah Bapa, masuk di dalamnya Allah Roh Kudus, yang masih nyatu di dalam diri Allah Bapa. Itu sudah ada di perjanjian lama, menciptakan manusia itu. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh, ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu bisa lihat lagi nanti. Di sana jelas juga sebenarnya sudah dikatakan
Bagaimana roh Allah itu juga sudah ikut serta-merta menciptakan bumi dan segala isinya. Maka dikatakan dalam Kejadian pasal 1, roh Allah melayang-layang. Nah, lalu di ayat yang ke-26, pasal 1 ini, pasti Kejadian pasal 1, 26. Di sana lebih terlihat di sana tentang keberadaan atau kehadiran Yesus yang masih menyatu, yang masih dalam wujud roh di dalam diri Allah. Jadi yang dimaksud dengan Yesus itu, Pak Sur, baru bayangan dalam perjanjian lama, itu maksudnya bayangan secara manusianya, Pak. Secara realnya. Tapi kalau secara kuasa, Yesus itu sudah ada dan tuh serta-merta bekerja di dalam perjanjian lama. Maka kelanjutan pertanyaan Pak Surbati, saya lanjutin kira-kira begini. Berarti, apakah Yesus juga turut serta-merta ya melakukan karya penyelamatan untuk orang-orang di dalam perjanjian lama? Iya. Tetapi masih di dalam konteks, masih di dalam koridor Allah Bapa. Maka untuk itulah kenapa Abraham berkata kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel, bahwa aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang dimaksud dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah bahwa Abraham dan Yakub memahami konsep Allah, mempercayai Allah yang menyatakan diri dalam 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka waktu Musa menjelaskan itu kepada bangsa Israel, clearlah pikiran bangsa Israel bahwa rupanya Allah yang mengutus Musa ini Allah dari kakek nenek moyang kita, kata orang bangsa Israel kan kira-kira begitu. Maka mulai dari situ bangsa Israel itu makin membuka diri untuk percaya kepada Allah yang disampaikan oleh Musa. Nah, tadi kita sudah lihat sebenarnya ya bahwa Yesus, bukti-bukti yang lain, Pak Sur, ya. Waktu Yesus dicobai 3 kali. Oke. Yesus waktu Yesus dicobai 3 kali kan secara fisik, Pak Sur, kita perjanjian baru kan belum terbentuk, Pak. Waktu Yesus dicobai 3 kali itu, belum jadi perjanjian baru, belum ada itu. Waktu Yesus dicobai. Tapi Yesus sudah bisa menghalau, menjawab, melawan iblis itu dengan memakai firman yang ada dalam perjanjian lama. Maka untuk itulah Yesus berkata, ada firman Tuhan yang berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga bisa hidup dari firman. Kenapa Yesus bisa tahu, bisa mempergunakan itu? Karena firman itu juga adalah berasal, bersumber dari Yesus. Yang dalam konteksnya waktu itu, dalam perjanjian lama, Yesus itu masih ada di dalam diri Allah Bapa dalam wujud roh. Itu. Jadi memang ada bentuk, ada kehadiran yang berbeda. Yesus di PL dan di PB. Kalau kehadiran Yesus di PL itu masih menyatu di dalam diri Allah Bapa yang berwujud roh, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Barulah setelah di perjanjian baru, Allah mewujud nyatakan dirinya secara konkret, secara real, nyata melalui Yesus. Tetapi tidak berarti kemahakuasaan kehadiran Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Enggak. Itu sudah ada di PL sebenarnya. Itu maka saya singgung tadi di ayat sebelumnya, ini loh buktinya. Yesus ini mengatakan, aku sudah ada loh. Aku sudah ada ya di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Contohnya dia sebutkan ya dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang dimaksud di situ adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Ulangan kan. Bukan hukum Taurat, bukan. Ya sekaligus saya singgung dengan saya lupa lagi.
Pak Minggus tadi ya, yang dari Surabaya. Oke Pak, betul. Saya singgung sekaligus. Hubungannya dengan yang ditanyakan oleh Pak Minggus tadi, kalau saya katakan dalam slide ini, bahwa perjanjian lama merupakan Alkitab Yesus. Benar Pak, bukan kitab. Alkitab Yesus memang. Alkitab Yesus kok, perjanjian lama itu. Buktinya saya katakan tadi, dengan penjelasan di awal tadi, dan juga dengan referensi ayat yang tadi. Nah, supaya lebih masuk, Pak Minggus, boleh nggak Pak? Minta tolong dulu saya Pak. Dibacakan dulu nih, dibacakan dulu Pak ya. Bilangan pasal 21, ini perjanjian lama. Bilangan pasal 21 Pak Minggus, bilangan 21 ayat 4-9 Pak. Boleh Pak? Dibacakan buat kita sebentar. 4-9. Ya, mangga. Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang mematuk mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Baik. Nah, Pak Sur, sambil jangan langsung dilupakan dulu bilangan 21 ayat 4-9 ya, sambil diingat lagi Bapak Ibu ya. Kita mau bandingkan ini dengan kitab Perjanjian Baru. Ya. Pak Sur boleh Pak? Yohanes 3 ayat 14. Yohanes Ya. berapa? Yohanes 3 ayat 14. Nanti akan saya ingatkan lagi kita nanti bilangan pasal 21 ayat pasal 9 ya, akan saya jelaskan nanti. Tapi supaya lebih lengkap dulu dibaca Pastor Bakti dulu Yohanes pasal 3 ya 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Oke, baik. Coba kira-kira itu bicara tentang ke siapa itu Pak Sur? Ini ke orang yang di perjanjian baru ini mah. Oke, begini. Oke, baik. Baik, begini. Sebenarnya Yohanes pasal 3:14 itu berkorelasi kuat dengan bilangan 21 ayat 4-9. Ya. Nah, tapi sebentar Pak, saya sebenarnya tadi merujuknya bukan ke situ. Saya merujuk ke keselamatan. Awal berlakunya perjanjian baru. Oke. Ya. Ini jadi masalah besar ini, Pak. Ini sekarang sulang sengkarut semua ini pengertian. Jadi makanya saya rada ini di sini. Jadi awal berlakunya perjanjian baru. Itu sebenarnya yang mau saya katakan. Pastor lebih pertanyaan ke sana ya. Ya, jadi karena tadi Bapak ceritakan bangsa Israel yang berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan, tidak ada yang sampai. Ada dong. Ada. Nggak ada yang nyampe. Yang nyampe itu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu mungkin lahir di jalan, ataupun kalau dia berangkat dari sana, dia masih kecil, Pak. Ya, ini yang saya mau katakan. Jadi
kalau hatinya belum diperbaharui, tidak mungkin dia diselamatkan. Yang bisa memperbaharui hanya salib Kristus. Itu yang saya mau katakan. Oke. Baik. Ya. Ya. Jadi kalau saya memang salah, tolong saya dikoreksi. Pengertian ini sekarang sulang sengkarut semua. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik Pak Sur. Jadi ya, sebenarnya pertanyaan Pak Sur yang kedua itu saya akan masuk ke situ sebenarnya. Nah, tapi berarti Pak udah clear tadi, udah saya jelaskan tadi konsep yang tadi udah jelas Pak Sur ya. Kehadiran Yesus ya secara non fisik itu sudah jelas, itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Itu sudah jelas ya. Nah, lalu saya masuk. Sebenarnya saya masuk dulu ke Yohanes pasal 3 ayat 14 ini. Ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, ini sebenarnya bicara tentang Yesus ini. Yohanes pasal 3 ayat 14. Bicara tentang Yesus itu. Yang konkretnya, Yesus itu kan mati di kayu salib kan? Konkretnya kan di situ. Ya. Tapi, ya, sebelum Yesus secara konkret mati di kayu salib, analoginya Pak Sur, gambarannya sudah dijelaskan dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 tadi. Gambaran kehadiran Yesus secara fisik loh ya. Itu sudah dijelaskan, sudah dibuatkan dalam perjanjian lama dalam Bilangan pasal 21. Walaupun dia baru secara fisik itu baru hadir, baru nyata, baru lahir dalam perjanjian baru. Nah, yang mau saya katakan dalam konteks ini, bahwa memang Yesus itu turut serta-merta melakukan karya penyelamatannya juga, melakukan karya keselamatannya juga bagi orang di PL. Cuman belum menonjolkan, belum tiba waktunya menonjolkan kehadiran Yesus melakukan penyelamatan itu dalam perjanjian lama. Belum memang. Itu baru terjadi di perjanjian baru. Tetapi karya penyelamatan di PL itu, Yesus sudah ikut serta-merta bekerja di dalam diri Allah Bapa yang masih berwujud roh itu.